hari ini kelas capek banget deh. Ya. Aduh kayak pingin ngerokok tapi Capek banget istirahat. ada orang nggak? Masa ngerokok? Ya tapi kan itu emang kebiasaan ya, ngerokok tuh bikin tenang gitu, jadi enak. Emang lu biasanya habis berapa bungkus sih sehari? Habis sebungkus sih, tapi ya tergantung juga. Kalau lagi capek kayak gini biasanya sebungkus, bisa lebih juga sih sebenarnya. Terus emang sekarang capek kenapa? Banyak tugas, pusing banget. Kan bisa diatasin sama yang lain. Lu nggak takut emang sama dampaknya? Emang apa dampaknya? Gua selama ini sehat-sehat aja, malah bikin tenang. Banyak perokok merasa tubuhnya baik-baik saja sehingga menganggap perokok tidak memberikan dampak yang serius. Padahal, berbagai efek negatif sering muncul secara perlahan dan tidak langsung disadari. Duh, hasutnya kena gua dah. Jangan egois dong, Pau. Kita yang nggak ngerokok juga kan jadi kena asapnya. Ya makanya perokok pasif juga bisa kena dampaknya nggak sih? Iya bener Pau, lu juga makanya nggak boleh ngerokok, apalagi di area kampus. Asap rokok tidak hanya berdampak pada perokok aktif, orang di sekitarnya juga dapat terpapar zat berbahaya yang terkandung dalam asap rokok dan beresiko mengalami gangguan kesehatan. Baru sebentar udah ngap gitu, Pau. Iya nggak tahu nih, akhir-akhir ini nggak tahu kenapa kalau olahraga kayak ngap gitu. Kenapanya? Sering batuk juga gak? Iya kebetulan juga kayak sering batuk terus tiba-tiba radang. Kenapa ya? Mungkin tuh gara-gara sering ngerokok Pau. Gara-gara sering ngerokok. Perasaan ngerokok nggak apa-apa deh. Kandungan nikotin, tar, dan karbon monoksida dalam rokok dapat mengganggu fungsi paru-paru dan mengurangi kemampuan tubuh dalam menyerap oksigen, sehingga aktivitas fisik menjadi lebih berat. Udah selesai, langsung lari aja yuk. Yuk. Ya. Pau, lihat nih, setelah jadi masalah kesehatan, rokok juga jadi masalah buat lingkungan. Benar, dibuang sembarangan. Rokok juga susah terurainya Pau. Dan lagi kalau di sini ngaku nggak lulu, pasti sering buang di sini kan? Jujur sih, dari kemarin kalau buang puntung rokok tuh seringnya lokal atau nggak ke pinggir jalan gitu. Pau, Untuk rokok merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak ditemukan di lingkungan. Kandungan bahan kimianya itu dapat mencemari tanah dan air apabila tidak dikelola dengan baik. Jujur dari kemarin sebenarnya mikirin dampak buat diri sendiri doang, ternyata berdampak buat orang lain. Ya minimal lu ngurangin aja dulu, gak berhenti total juga nggak apa-apa Pau. dan jangan ngerokok di dekat orang lain juga. Terus itu bisa diselain sih nikmat dari kehidupan yang sehat aja yang kecil-kecil Pau. Ya deh, kayaknya buat depannya bakal ngurangin rokok. Semangat ya Pau, lu pasti bisa Pau. Makasih ya. Semangat, Pau. Kebiasaan merokok sering dianggap sebagai pilihan pribadi, namun kenyataannya dampaknya dapat dirasakan oleh keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Kesadaran untuk mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat. Rokok jelas merugikan kesehatan. Setiap hari di Indonesia, 500 orang meninggal dunia karena rokok. Fakta data mengajak Anda mengingat kembali bahaya rokok bagi kesehatan diri dan orang di sekitar Anda. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker.
Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Tiga. Jangan ngerokok ya.